Bismillah. Api sejarah halaman 347, posisi paling kanan di sebelah bawahnya. Lihat sini. Setelah semua berjalan dengan luar biasa dahsyatnya, kumpullah kemudian beberapa orang soleh, terkhusus 4 orang. Ada Sayyid Abdurrahman, ada Sayyid Muhammad, ada Sayyid Sehan, ada Sayyid Al-Fakhri, berkumpul di Tanah Abang, wilayah Tanah Abang sekitaran Krukut. Kumpulnya pada hari Senin Kliwon. Tanggalnya 17 Juli tahun 1905. Bertepatan dengan 13 Jumadal Ula. Di buku itu salah tulis, dituliskan Jumadil Awal, seharusnya Jumadal Ula. Baik. 13 Jumadal Ula tahun 1323 Hijrah. Maka berkumpullah kemudian 4 ulama ini dirumuskan. Kita mau sampai kapan begini? Kita kehilangan pedoman ini karena terpecah-pecah. Maka mereka kumpul berinisiatif untuk mengembalikan pada pedoman utama, hudan tadi. Akhirnya sepakat mereka, kita bikin pendahuluan. Pertama, kita lemah dalam koordinasi. Bikin jam'iyah, Jam'iyatul Khair. Jamiatul Khair. Rencana pertama, kita silaturahim. 6 tahun kemudian. Sambil mencari guru. Gurunya langsung cari dari Arab, yang paling bagus. Ditunjuk sahabat Surkati, Masya Allah. Ingin cari guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu sampai ke Arab, Pak. Dulu jangan kira ada pesawat. Sekarang tinggal cuma telepon, pakai WA, kadang-kadang sudah ketahuan. Dulu, haji aja 6 bulan. Haji berangkat 6 bulan. Begitu pulang udah pada lupa 6 bulan. Gitu kan? Masya Allah. Ini nyari guru tuh. 1905. Baru datang 6 tahun kemudian, 1911. Ditemukan sahabat Surkati. Beliau dari Sudan. Ya, ahli kitab, sering baca kitab, sedang belajar di Mekah. Dibawa kemudian tahun 1911 berkumpul kemudian di tempat yang disepakati, termasuk datanglah Kiai Haji Ahmad Dahlan ke sini juga, kumpul. Koordinasikan dengan yang di Solo, Kiai Haji Saman Hudi tahun 1911. Ya, kemudian di Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto di tahun yang sama. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, disepakati pulang ke tempat masing-masing. Ini pulang, yang ke Solo membuat Serikat Dagang Islam, SDI. Menyatukan semua pengusaha-pengusahanya, saudagar-saudagar muslim yang dikumpulkan semua. Kita mesti kompak nih. Kalau kita nggak kompak, kalah sama yang lain nih. VOC dan sebagainya. Support. Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin kemudian Muhammadiyah. Ya, Jam'iyah Muhammadiyah. Tahun 18 November 1912 tahun kemudian membuat. Kemudian ada yang ke Surabaya. Di Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto mengumpulkan murid-muridnya, para pemikir. Diberikan cara berretorika, diajarkan cara berpikir, cara politik dan sebagainya. Di antara muridnya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Maka apa yang terjadi setelah semuanya berkumpul? Perhatikan, pedoman tadi dibaca nilai keislaman, diterjemahkan dalam bentuk pertemuan, dihadiri kemudian oleh para ulama 6 tahun kemudian dipraktikkan. 1911, setelah 300 tahun sebelumnya tidak punya apa-apa, ketika kembali kepada nilai-nilai tadi, pedoman hidup, Islam, Al-Quran, dibawa, dipraktikkan, cuman butuh waktu 30 tahun kurang lebih. 34 tahun setelah 1911, tambah 34 berapa? 1945. Tiba-tiba seorang murid Haji Umar Said Cokro Aminoto didaulat menjadi proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang tadinya Nusantara terpecah-pecah jadi Indonesia. Dari hasil pertemuan, didorong tingkat pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah. Pendidikan mulai maju, dibuat begini, bikin rumah sakit, bikin macam-macam. 14 tahun setelahnya berdiri NU 31 Januari 1926 untuk menjaga torafnya, macam-macam. Kumpul di situ semua. Yang paling menarik, kumpul, saudagarnya juga support, saudagar support. Di antara supportnya yang paling hebat, proklamasi kemudian diikrarkan, diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno didampingi Insinyur Muhammad Hatta. Yang paling menarik, tanggal berapa? 17 Agustus. Tahun berapa? 45, 9 Ramadan, hari Jumat. Jam berapa? 10 pagi. Tempatnya di mana? Seingat saya sih, saya nggak tahu kalau antum ya. Saya nggak tahu, seingat saya, kalau saya lihat gambar waktu kecil saya belajar itu kan depan rumah tuh. Ada halaman, panggung dibuat, ada speaker. Ini Insinyur Soekarno, ini Muhammad Hatta di sampingnya. Seingat saya begitu. Kalau antum beda, saya nggak tahu. Ya, seingat saya di tempat, bukan di jalan. Makanya dituliskan Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teman-teman sekalian, pertanyaan saya, rumah siapa itu? Ayo, nggak usah ngarang. Rumah siapa? Dan tidak pernah dituliskan dalam buku sejarah, nggak pernah dituliskan. Itu rumah orang Islam. Saudagar tadi yang terhimpun dengan Kiai Saman Hudi namanya Syekh Faraj bin Marta.
Syekh Farad bin Marta, beliau keturunan Yaman, Arab Yaman, keturunan Arab Yaman, mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Syekh Farad bin Marta, kemudian beliau istirahat sebentar di Bogor. Insinyur Soekarno suka kunjungan ke Bogor, kadang-kadang ke istana, kadang ke situ kunjungan. Dan Insinyur Soekarno kan sakit beliau malamnya, karena diamankan di Rengas Dengklok. Dikasih madu Yaman oleh beliau, dengan izin Allah, bismillah ikhtiar. Sehat lagi, sembuh, proklamasi, Masya Allah. Cuma dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, singkat. Setelah apa? Kembali pada pedoman. Saya masih punya salinan dari ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada keluarga besar Syekh Farad bin Marta. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar itu, Syekh Farad bin Marta. Jadi kalau beliau ke Jawa pun, yang nggak mau pakai mobil kecuali mobilnya Syekh Farad bin Marta. Dan kami pernah bertemu sebagian dari keluarga besar beliau saat kami mengajar di Surabaya. Ditunjukkan, ya tempat-tempatnya, fotonya macam-macam, Masya Allah. Itu. Makanya negara berterima kasih kemudian kepada Islam. Dengan pedomannya berhasil jadi Indonesia. Bahkan ditetapkan sebagai dasar negara tentang nilai-nilai keberagamaan. Apa dasar negara kita? Pancasila. Sila keberapa? Sila pertama. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Cara membaca sila itu ditafsirkan dengan Undang-Undang Dasar. Baca Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertamanya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Saking ingin menghargainya jasa orang-orang tua kita, para pahlawan kita, orang-orang Islam mengambil pedoman itu, bahkan dasar negara pun diambil dari nilai-nilai keagamaan. Bahkan negara melindungi, ayat 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu dijamin oleh negara. Dijamin. Di negara ini menjamin keberagaman. Makanya hal-hal yang bisa mereduksi, meruntuhkan, mengurangi keimanan, mengurangi keberagamaan di negara ini, itu yang tidak boleh ada, bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau negara kita merdeka, artinya merdeka dari segala hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Segala hal yang terkait dengan bertentangan dengan undang-undang, itu tidak boleh ada. Harus merdeka kita dari semua itu. Liberalisme itu mengurangi keberagaman. Pluralisme merusak keberagaman. Sekularisme memisahkan keberagaman. Jadi pluralisme, sekularisme, liberalisme itu bertentangan dengan undang-undang. Bukan cuma dengan Islam, bertentangan dengan undang-undang. Nah sekarang bagaimana cara kita umat Islam membaca konsep keagamaan itu? Maka kita nggak usah jauh-jauh menafsirkan. Dibacakan dalam pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah mau ditafsirkan apa di situ? Allah yang Maha Kuasa. Bagi kita orang Islam, Allah itu jelas. Al-ilahul ma'bud. Asyhadu an la ilaha illallah. Dituliskan pakai Latin, pakai bahasa Arab, tetap dibacanya Allahu Akbar. Dengan kalimat Allahu Akbar, bambu runcing itu bisa mengalahkan senjata otomatis. Tiba-tiba dipilih Jenderal Sudirman. Siapa Jenderal Sudirman? Guru sekolah Muhammadiyah. Padahal pada waktu itu sudah ada yang hebat-hebat. Mr. Kasvan Singadingejo. Ada yang punya pasukan, ada yang punya macam-macam. Tapi kok yang dipilih beliau? Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Punya cuma setengah paru-parunya. Berjuang luar biasa dengan kalimat tauhidnya. Pedoman dikeluarkan jadi. Bertahan. Terwujud negara kesatuan Republik Indonesia. Jejak Islam di Nusantara. Bukan sekedar menghadirkan jejak tapak-tapak tilas dalam bentuk-bentuk museum, bentuk-bentuk bangunan, bentuk-bentuk peninggalan, tapi jejak itu lebih kepada pedoman-pedoman yang harus kita lestarikan. Dengan pedoman itulah lahir negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan pedoman itulah kemudian dipraktekkan nilai-nilai kebaikan. Sekarang tugas kita mengisi kemerdekaan yang tinggal hanya dalam hitungan hari kita mendapati hari-harinya, maka kita harus kembali kepada pedoman itu. Coba lihat lagi. Cukup bagi kita menjadi orang beriman yang hadir di Indonesia. Dengan jadi orang beriman, maka mata kita akan baik, telinga kita baik, mulut kita baik, belajar kita semangat, dan kita bisa mengisi kehidupan di muka bumi, khususnya Indonesia ini dalam kebaikan.